Kenceng banget, Cok. Coba lo ngomong. Apa? Ngomong santai aja kayak ngomong biasa. Apa? Wih. Udah nih. Enggak. Apa jangan? Kenapa jangan? Ya udah diem aja. Diem aja. Kan lo yang ngajak ngetek. Ngomongin bola. Lo yang mantik yang duluin. Iya, timnas kemarin main. Tadi malam. Ini tanggal berapa sih? Menang gak sih? 4-0. Nonton lo? Nonton tapi emang lawannya juga di bawah kita jauh. Jam Secara berapa sih? ranking. Jam berapa? Ngapain malam? 20.00. Di GBK. Sempet lo nonton? Sempet tuh. Jauhan kayaknya, Madam. Jauhan lo nya. Nih. Nah. Kenapa gue? Biasa sambil live commentary kan. Dengar live commentary dari Coach Justin. Oh, lo udah balik ya jam 8 ya? Malam tuh? Udah. Nyampe rumah jam berapa? 7:30. Tapi kalau dari lo segi perbedaannya gimana? Anjing, bro. Kan ganti coach kan? Kalau menurut gue mah dari Sinteyong misalnya itu kan katanya lebih defensif, lebih ngincer counter. Betul memang. Terus dari si ganti Patrick menyerang banget, lebih ke penguasaan bola, gimana caranya kita bisa megang bola lebih banyak gitu, ala Belanda lah. Nah kalau si John Hartman sih menurut gue lebih mungkin pengen lebih megang bola tapi lebih sabar juga mainnya. Kalau Patrick kan megang bola, pengen megang bola tapi menyerang terus, lebih ke attack gitu. Nah kalau yang sekarang John Hartman nih pengen megang bola, penguasaan bola, tapi untuk ke daerah lawan tuh lebih sabar, lebih nyantai. Kelihatan banget sering megang bola banget tuh yang pemain belakang itu tuh. Terus dari segi main futsal ya jadinya ya? Iya, benar. Terus lebih secara komposisi pemain juga sebenarnya nggak sama sih, maksudnya atas memang 4-4-2 kan, 4 back kan biasanya di Sintayong kan 3 back gitu kan. Dan sebenarnya juga di atas kertas memang 4 back, tapi sebenarnya ketika udah megang bola sih 3 back. Tapi 3 back nih. Kalau si siapa namanya? Bukan. Sintayong tuh ininya melebar nih. Lebar banget si ininya. Nah, kalau si zaman sekarang Joshua lebih dekat. Gitu. Lebih dekat, dan si kosong dong. Entah sayapnya atau di defensive midfieldernya, dan bahkan si second striker malah jatuhnya itu si Ole sampai turun ke belakang juga kan. Roman itu gitu. Pas lagi bola lagi belakang tuh striker pun sampai mundur untuk nyari bola gitu. Dan depan cuma doang. Rapi enggak gitu dah. Rapi. Bagi lo rapi ya kan emang lawannya. Tapi sebenarnya nggak bisa langsung nilai karena lawannya juga lebih lemah jauh dari kita. Tapi 4-0 itu udah oke. Gue sih nggak ngelihat dari Korea ya, dari permainan sih belum bisa nilai juga sih. Oke lah. Nggak gelagapan. Ini deh. Orang awam kayak gue kira-kira menikmati nggak tontonan itu gitu. Kan gue pernah ceritakan, kayak sekarang mah Indonesia ditontonnya enak gak kayak nonton Persija gitu ibaratnya. Gak terlalu mungkin ya nggak terlalu lah. Tapi bisa sih, bisa menikmati juga. Bisa lah. Ya kan gue nggak ngerti kan soalnya. Bisa. Nggak yang tiba-tiba long ball gitu kan. Ya nggak yang gitu. Nggak.
Tapi terlalu sabar juga nggak tahu gue suka apa enggak ya. Kalau kemarin sih gue nonton agak sedikit boring. Kalau lu mungkin karena lo tahu lawannya ya. Itu pertama, kedua ini mah cuma laga persahabatan doang gitu. Iya sih. Gitu, bukan kualifikasi gitu kan. Mungkin itu juga boringnya. Nanti Senin main lawan Bulgaria. Nah, Bulgaria itu peringkatnya jauh di atas si Indonesia 83. Oh, ini baru nih seru nih kayaknya. Bisa jadi tolak ukur. Bisa gitu. Kata lu katanya gak jauh dari ranking FIFA persahabatan ini nih. FIFA apa namanya eventnya? FIFA Series. Katanya FIFA Series ini dipilihinnya berdasarkan dekat-dekatan rankingnya, kata lu gitu. Enggak. Kemarin ngomongnya gitu anjing. Taunya enggak gitu maksudnya. Taunya enggak, gue kira gitu, tapi taunya enggak. Apa gini kocok aja ke Arisan? Iya. Beneran? Tergantung FIFA aja ngasih lawannya. Amat. Tapi untung Indonesia, tapi nggak tahu juga Bulgaria. Menurut gue kayak gitu tuh menguntungkan bagi tim yang di bawahnya, merugikan untuk di atas menurut gue ya. Tapi kalau yang merugikan apa? Bukan merugikan lah, kurang menguntungkan lah. Buat yang rankingnya udah tinggi. Gitu. Karena kalau kalah turunnya tinggi gede. Kalau menang dapatnya dikit. Dan nggak bisa nggak bisa ngetes taktiknya secara beneran lah gitu ibaratnya. Gitu. Tapi kalau untuk timnya kecil sih pengalamannya bagus banget. Wah, gue ngelawan yang di atasnya jauh nih gitu. Terus kalau menang ininya gede. Dan sebenarnya juga kalau persahabatan sih nggak nyari menang harusnya mindsetnya. Kan untuk ngetes taktik. Oh iya lumayan. Lagi memang poin juga tapi nggak terlalu ini ya nggak pengaruh ya. Karena ujung-ujungnya mah yang dilihat tuh juara di tahun ini di event ini juara nggak gitu tuh. Misalnya rankingnya 50 gitu misalnya. Atau enggak jangan ya di ASEAN, misalnya ASEAN tuh paling tinggi siapa? Indonesia, Malaysia, Vietnam? Masih di Thailand kalau nggak salah. Oh masih Thailand. Berapa? 80 atau 90. Nah misalnya gitu ya. Cepet gitu lupa. Anggaplah 80 gitu misalnya. Yang dilihat mah Indonesia bagus apa tuh yang di tahun ini aja. Misalnya Indonesia menang se ASEAN nih. Ya udah itu walaupun rankingnya mah Indonesia masih 100-an gitu kan. Emang sebenarnya waktu kualifikasi kemarin kan skor sama di Arab kan ranking berapa tuh? Jauh lah. Atas kita kan. Di bawah 50, di atas 50 lah ya. 50 besar lah. 50 besar. 100 besar. Iya. Pelatihnya juga ngomong, tapi waktu zamannya si Mancini ada namanya. Jangan percaya Indonesia tuh waktu itu rankingnya Indonesia masih 130-an ya. Jangan percaya Indonesia rankingnya 130, sebenarnya itu bukan 130. Di saat sekarang mah. Iya. Untuk membuat gitu. Iya. Karena kenapa Indonesia 130? Karena waktu zamannya Sintayong kan masih Jan dari 170. Oh. Ditanganin sama si Coach ST sampai 140, 120, 130 gitu. Naik berapa tingkat itu? Itu. Ya. Sebenarnya mah harusnya Indonesia sekarang ini dengan skuad dan permainan itu 80-an sekarang. Ya lah 90-80 lah. 90 ya. Udah sangat besar lah. Makanya tadi kata lu agak persahabatan mah ya udah enggak terlalu nyari ini atau ya poin tuh enggak terlalu ngaruh, yang penting pengalamannya itu kan. Lawan tim gede gitu ya. Tapi kalau gua kan enggak tahu ya. Tiba-tiba ganti pelatih nih. Kok enggak rame nih? Menurut gua animo masyarakat tuh udah pada saat kekalahan kemarin. Jadi seralah mau ngapain dah gitu. Enggak rame tapi ya. Takutnya di orang-orang yang FYP-nya bola mah rame sebenarnya. Biasa aja. Emang enggak juga. Biasa aja sih. Jadi mungkin menurut kepercayaan saya. Kepercayaan saya ya. Orang-orang tuh udah mungkin dalam tanda kutip kecewa lah. Maksudnya kalah juga kecewa. Tapi kalahnya tuh ditangani waktu pergantian pelatih gitu loh. Itu. Jadi kan yang sekarang jadi menteri juga tuh. Ya kan? Maksudnya udah mulai menurun mungkin kepercayaannya gitu. Jadi salah ganti pelatih dah. Salah. Orang ini tim lagi bagus-bagus lu acak-acak juga. Kumamane. Gitu. Kepercayaan saya sih gitu ya. Gitu. Tapi backstory-nya dari si pelatih yang baru ini apa?
Dulu kan dulu mah kan saking ramenya gue yang awam aja sampai tahu gitu si Patrick ini dulunya dari apa, bukan penjudi lah apalah. Tapi dulu pemain bintang juga lah ibaratnya di Belandanya, katanya kan gitu. Nah, kalau yang sekarang lo ngerti Oke lah. Gimana dulunya tuh emang? Kan ada dia. Pemain bola kan tapi. Pemain bola tuh. Iya, main bola. Tapi untuk waktu dia jadi pemain tuh gua nggak tahu di tim mana dia. Tapi untuk jadi karir pelatihan itu dia, setahu gua tuh yang seingat gua terakhir sebelum menangani Indonesia tuh dia menanganin timnas Kanada. Timnas Kanada tuh udah ranking berapa? 40, 50, 60. Gitu, Gitu, ada lisensi tuh. Ada pelatih. Bagus dia, udah bagus. Iya, pasti UEFA Pro lah dia mah. Nah, kalau yang si Patrick itu sebenarnya kalau untuk mentereng itu sebagai pemain, sebagai pelatihnya mah enggak. Sekarang gue kemarin dapat informasi gitu kan. Sekarang tuh si Patrick Kluivert tuh jadi namanya tactical advisor apa namanya? Di Suriname. Nah, negara Suriname. Suriname. Oh, ada ya? Ada. Negara Suriname. Nah, Suriname ini posisinya sekarang lagi playoff untuk kualifikasi Piala Dunia, playoff. Oh ya? Lawan Bolivia. Oke. Sebelum ditangani Patrick Kluivert kalau nggak salah itu menang tuh. Terus masuklah Patrick Kluivert. di comeback sama Bolivia. Udah kena mental di Indonesia dia tuh. Nah? Udah kena mental sama netizen Indonesia kayaknya. Mungkin soalnya udah mah terakhir ngelatih kan kekalahan. Terus portofolio aja jelek lah. Mungkin bukan tuntutan juga sih, maksudnya masyarakat tuh kayak kalau udah kalah nih nggak ada permintaan maaf atau apa gitu loh. Oh, nggak ada. Nggak ada. Emang nggak ada. Nggak ada. Jadi cabut aja. Kan waktu itu kan mainnya di Arab. Nah, pemain-pemain tuh ya ada yang balik ke negaranya, maksudnya ke liganya. Ada yang ke Indonesia, kan rata-rata ke Indonesia. Harusnya pelatih juga ke Indonesia nih. Ini mah nggak langsung balik ke Belanda gitu. Nggak ada ngomong dulu lah ke masyarakat, ke orang. Ya sorry ini salah gua atau apa bla 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 gitu. Misalnya emang dia pengen mengundurkan diri, ngomong langsung di depan, ya gua mengundurkan diri, gua sorry ya, minta maaf gitu. Nggak ada, langsung cabut saat serombongan gitu. Pelatihnya juga langsung cabut semua. Tuh. Red flag anjir. Ini gua nggak tahu ya. Kalau itu mungkin malu kali idenya ada. Mungkin ada internal problem juga. Bisa jadi kan, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kan masyarakat nggak mau tahu itu. Iya. Iya sih. Terus nuzonnya mah. Iya. Ya gitu. Tapi kemarin yang starter line up-nya orang Indonya berapa orang? Banyak orang Indo. Keras. Kebanyakan orang Indo itu. Keras. Maksudnya yang bukan naturalisasi lah gitu kan. Iya. Ya saya salah, gue salah. Salah gue salahin dah. Rizky Ridho, Sananta. Bagian main apa sih? Striker deh. Oh iya. Sananta. Dua doang kan? Dua tuh Beckham. Oh, sama Beckham ya. Cemen, gue lebih tahu ternyata. Si Etam. Ya. Iya, orang golin 2 ya. Dia golin 2. Si Beckham itu. Gol pertama juga bagus lagi. Maksudnya gocek kiper gitu. One on one sama kiper digocek cacat. Asik. Beckham tuh main apa sih di liganya? Kan Persib. Emang orang Sunda ya dia tuh ya? Orang Sunda ya? Iya. Orang Bandung. Dia tuh pernah di podcast tuh cerita apa tuh namanya? Pernah minta tukeran jersey sama siapa tuh? Main Jepang apa masalah iya. Mungkin GG kali dia ngeliatnya ya. Tapi kalau GG kan, dia tuh pemain apa sih? Sayap? Oh, sayap. Winger dia. Kiri kanan? Winger atau gelandang serang ya? Kayaknya winger, kalau nggak salah. Winger. Kecil banget dia tuh. Emang dia. Jadi dia tuh pinter, menurut gue ya. Dia tahu kapasitas dirinya, maksudnya
badan gue nih kecil, lemah gitu ibaratnya ya, nggak bisa jedogan lah gitu. Jedogan. Jadi ketika dia lagi dribbling atau lagi one on one sama pemain lah gitu ya, terus dia tahu pemainnya yang lagi duel sama dia itu lebih besar, jadi dia tuh kadang suka dibilang diving lah gitu. Gitu. Dia memanfaatkan tubuhnya tipe jatuh gitu ibaratnya. Bagus. Itunya bagus. Iya. Bagus pintar. Pintar mempermainkan itulah. Soalnya kelihatan orang juga kayaknya membenar kejedok, padahal memang lemah aja ceritanya mah gitu ya. Bagus. Arsenal bagus kok. Tapi cuma 3 itu aja. Kiper siapa sih? Pas. AS. Pas. Oh beda lagi. Bacanya pas. Salah, guanya. Salah emang. Kata Coach Justin gitu. Salah, iya. Martin Pas. Salah, iya salah. Paes. Udah amat Paes. Paes. Nah, yang orang-orang apa ya kayak, wah anjing nih pemain balik gitu, Elkan Bagot. Udah 2 tahun kan dia. Udah dimainin apa gimana? Enggak dipanggil timnas. Oh, semenjak yang ini. Jadi katanya sih ada problem Mas STY. Katanya si Elkan itu. Dari waktu yang Piala Asia U23 dia nggak bisa masuk tim. Karena waktu Piala Asia U23 itu bukan agenda FIFA lah. Bisa dibilang walaupun itu under FIFA, tapi itu bukan masuk ke agenda bukan masuk ke international break lah. Iya, gitu kan dia mainnya di Inggris, di liga waktu itu masih Liga 3 apa Liga 2-nya Inggris ya? Kayaknya masih di Liga 3-nya Inggris deh. 3 tuh paling bawah ya? Enggak, ada lah. Jauh lagi. Berapa Liga 5 ada? Ada. National League juga ada, paling bawah ada lah pokoknya. Terus. Nah, dia kan masih main, jadi nggak diizinkan oleh klubnya. Karena nggak termasuk international break dan bla bla blanya gitu loh. Udah nggak main kan, terus kan masuk semifinal Indonesia pas tuh. yang itu itu yang waktu lawan Korea Selatan menang. Kan semifinal lawan Uzbekistan kalah playoff main di Prancis lawan New Guinea itulah pokoknya. Nah di situ Bagot sebenarnya bisa main karena udah season tuh udah selesai kalau nggak salah. Udah selesai nih seasonnya. Nah, tapi katanya keyakinan siapa nih? Orang-orang juga keyakinan netizen mungkin ya yang gue baca-baca gitu. Maksudnya udah dipanggil nih si Bagot. Got sini Got, lu main yuk kan lu udah bisa nih. Got. Terus udah lu bisa main nih sabarannya. Tapi kan dia lagi liburan nih. Udah ganggu gitu. Mungkin ya maksudnya ya gimana sih, mungkin gue udah planning semuanya, gue udah bayar tiket lah ibaratnya segala macem, lah kok tiba-tiba gue diajak gitu, ya nggak bisa bro gitu, guanya lagi liburan nih gitu, mungkin ST-nya marah gitu, dari situlah nggak dipanggil lagi sih. Semenjak zaman apa pas Patrick nggak juga? Gue kurang tahu juga, mungkin nggak masuk taktikal juga kan. Tapi ada juga deh yang zaman Patrick tuh akhirnya ada nih orang nih, tapi yang dia tuh di kesayangannya STY cuman belum lulus naturalisasinya apa gimana lah gitu tuh. Ada dia tuh yang di jam Ole kayaknya. Iya nggak sih? Kenapa? Di STY kan belum ngerasain kan sama. Iya Ole salah satunya Ole salah lagi Ole Romani. Banyak mah itu ya. Ole. Tapi ada satu banget yang katanya gitu tuh STY tuh pengen banget sama dia nih gitu tuh. Ada deh siapa ya? Lalu PSI bukan? Apa gue namanya? Oh nggak tahu gue kenapa emang? Ya ada juga itu. Yang gue tahu mah cuma itu yang Bagot ini cuma pernah denger namanya, cuman ternyata punya masalah itu tuh gue nggak tahu. Tahu. Ada sebenarnya juga yang Paris juga udah
karena lawannya kali ya. Soalnya gue lihat kan sebenarnya tuan rumah kan kata gue bilangnya sekarang Indonesia. Nah sebenarnya tuan rumah itu banyak. Sekarang di Indonesia, di Australia, nah gitu banyak lah. Ada berapa host ya? 9 negara atau 6 negara gitu jadi host. Kalau nggak salah ya. Maksudnya nih. Jadi FIFA Series kan, itu kan mini turnamen. Iya, yang cuma 4 doang. Kalau 4 negara. Nah sekarang kan Indonesia dapat nih. Oh Indonesia tuh jadi host dari 4 negara ini, gitu? Itu betul. Hah? Indonesia hostnya. Jadi 3 negara lain tuh selalu main di Indonesia. Nanti juga next FIFA Series juga beda lagi Indonesia. Iya. Yang sekarang ini di Indonesia semua nih mainnya. Enggak, yang 4 tim doang nih. Nah sebenarnya ada 4 tim lain juga yang main FIFA Series. Tapi hostnya di Australia. Iya gitu. Iya, yang Indonesia kan sekarang 4 ini. Semuanya bakal main di Indonesia. Misalnya kan nih A, B, C, D, Indonesia A nih. Pas si B sama C mainnya di Indonesia juga. Iya gitu kan berarti. Bener tuan rumah benar ya. Iya tuan rumah. Kayaknya di GBK. Bisa gitu sih. Ini bisa di Indo. Ya ditunjuk sama FIFA-nya Indonesia jadi host, ya udah. Terus kemarin Bulgaria kan beranggotakan Indonesia, Bulgaria. Yang kemarin tuh apa? Kemarin tuh Saint Kitts itu. Saint Kitts Nevis lah, sama Kepulauan Solomon. Solomon Island. Orang Indonesia kayaknya namanya kepulauan sih ya. Solomon Island. Apa namanya? Pulau Sulaiman. Gak bahasa internasionalnya apa? Apanya maksudnya? Bahasa internasionalnya apa? Oh kalau misalnya Belanda, Netherlands gitu ibaratnya. Iya. Solomon Island. Island kan. Solomon Island. Nah kemarin tuh kan Indonesia lawan Saint Kitts Nevis itu. Iya. Nah Bulgaria lawan Solomon 10-2 Asia. 2 nggak apa-apa. Ganteng banget. 2. Ini GPK tuh. Itu ada nggak ya orang Indonesia nontonnya? Ada aja mungkin ya. Yang suka banget bola mah ya. Yang gabutnya tuh bukan nonton bioskop, kita nonton bola. Mainnya tuh jam berapa? 4 apa? Jam sore. Sore lah mau ya. Di jam sore mainnya. Iya. Orang gabut ya enggak. Atau orang-orang lagi jogging, nonton lah gitu tuh. Bisa. Tapi kan bisa aja. Tapi gua nggak tahu ya tiketnya berapa. Lo mau nggak nonton? Enggak. Tergantung lawannya. Main Indonesia main, di sono main. Siapapun lawannya. Iya. Enggak lo. Tiketnya gue cap. Tergantung. Kalau gue sekarang lagi tinggal di Jakarta mungkin iya. Gue sama lagi gabut gitu. Gue ajak ke sono misalnya gitu. Kalau dibayarin mau. Maksudnya bayarin mau. Tiketnya tapi bayarin punya gue di 100. Oh, ongkos ke sononya lo. Tiketnya gue. Enggak sih kayaknya. Enggak. Kayaknya sih itu enggak. Makanya tadi kalau misalnya gue sekarang lagi tinggal di Jakarta, lagi gabut, boleh lah nonton lah, iseng gitu misalnya. Dengan tiket 50.000 misalnya gitu ya. Berapa sih emang? Lo pernah nonton bola kan? Indonesia juga bukan? Oh bukan, gue gak pernah nonton timnas. Wah gila, ini apa namanya? Warnya gila, susah dapatnya. Selalu penuh ya? Selalu penuh. Ya kemarin yang kualifikasi itu. Oh, yang sekarang ini penuh ya? Kemarin sih gue liat enggak. Yang lo pernah tahu deh berapa tiket bola tuh? Mana di kualifikasi ya? Iya. Paling murah itu 10 apa? 10 kalau nggak salah. Yang murah itu tuh yang paling gak enak tempat duduk yang paling atas. Yang paling atas. 10 kalau nggak salah. Tuh. Yang bener-bener gue pernah nonton ya dunia yang U17 itu yang di Bandung. Oh. Karena kebetulan gue lagi di Bandung kan. Waktu itu gue cek harganya lah. Oh ini Piala Dunia juga walaupun U17 ya. Apa lawan apa itu? Waktu itu gue beli kan satu hari itu ada 2 pertandingan. Gue beli itu dengan harga murah loh itu 75 apa 75.000 murah. Itu 75 loh. Gak mungkin kocap anjing ya berarti. Iya 75 di Sijalak nontonnya gue. Waktu itu lawan match pertamanya yang sore hari itu Polandia lawan pokoknya negara Afrika deh. Sama habis malamnya ini yang seru tapi